Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain radiyallahu ankum. An Abi Dzar al-Ghifari radiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما يرويه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Nunci Albar mata'anallahu bituli hayati wa umrih, seluruh pengurus, muazzin dan seluruh dari anggota Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah yang saya muliakan, para habaib, para sesepuh, para asatiz, Al-Ustaz Jamal, Ustaz Syarif wa jami'il hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu, dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling melakukan atau janganlah kalian melakukan perbuatan zalim. Perbuatan zalim kalau kita lakukan kepada orang non muslim sekalipun, kita tidak berbicara sesama muslim, kita tidak berbicara menzalimi kepada ulama, apalagi kepada aulia. Ini kepada orang non-muslim. Kita muslim, kita berlaku zalim kepada manusia sekalipun dia bukan orang Islam. Dia berdoa, Allah ijabah, mustajab doanya orang yang dizalimi. Bagaimana kalau yang kita zalimi orang muslim? Bagaimana yang kita zalimi ulama, ahli ibadah? Bagaimana yang kita zalimi aulia? Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Coba perhatikan redaksi hadisnya. Ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Nabi tidak sebut terzolimi dari kalangan muslimin. Maknanya apa? Umum. Siapapun yang dia terzolimi, Nabi katakan hati-hati dengan doanya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, karena doanya tidak ada hijab di antaranya dan di antara Allah. Ini kami baca di dalam komentar penjelasan hadis tersebut di dalam Sunan At-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwaz. Nama syarahnya Tuhfatul Ahwaz. Jadi siapapun orang yang dalam keadaan teraniaya, doanya mustajab.
siapapun dia. Maka ini harus menjadi satu bahan renungan bahwa kita jangan sampai memiliki perbuatan itu zulmun. Di dalam riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Di dalam kitab Syifa'us Saqim ada riwayat menyatakan az-zalamatu, bentuk jamak dari zalim, az-zalamatu, orang-orang zalim, wa a'wanuhum finnar, dan penolong-penolong mereka finnar, di dalam neraka. Jadi yang bantu orang zalim juga masuk ke dalam neraka. Ada satu riwayat dikatakan man a'ana ala ma'asiyatin, man a'ana ala ma'asiyatin walau kana bisyatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu perbuatan maksiat walaupun sepotong kata, sepotong kata itu belum jadi satu kata, dia bantunya baru sepotong kata tuh. Imam Sufyan Tsauri mengatakan, seandainya memerintahkan membunuh baru uk, bahasa Arabnya kalau uktul bunuhlah, ini belum tuntas baru uk, dia sudah masuk dalam maksiat yang sama. Nah, ini perbuatan zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah sucikan dirinya. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dulu ada ulama yang terzolimi, ya, zaman dulu. Jadi ulama ini bernama Syekh Abu Bakar bin Ali, seorang mufti. Ini dikisahkan di dalam kitab Min Ajaibid Du'a, karya Syekh Khalid bin Sulaiman Ar-Rabi'. Salah satu ulama hadis bernama juga sama, Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Ar-Razi. Dia pergi ke kota tersebut, Asbahan, hanya untuk mencari hadis. Ketemu salah satu guru hadis, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, yang lahir tahun 336, wafat 430 Hijriah, yang menyusun kitab Hilyatul Auliya. Beliau itu seorang muhaddits dan seorang sufi. Syekh Abu Bakar Ar-Razi datang hanya untuk ingin mencatat hadis. Ternyata sampai di sana terdengar kabar mufti yang terkenal adil, soleh, alim bernama Syekh Abu Bakar bin Ali difitnah, dan fitnah ini tersebar sampai ke pemerintahan. Akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara dalam keadaan terzolimi, dijebloskan. Berita ini sampai kepada Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi. Malam harinya Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan satu pesan, tolong kau sampaikan salamku kepada Mufti Abu Bakar bin Ali. Sampaikan salamku kepadanya, kata Nabi. Dan sampaikan juga kepadanya, bacalah doa Al-Karb, doa kesulitan yang biasa Nabi membacanya. Dan itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari, kata Nabi. Nabi sebut nama kitabnya. Doa itu ada di dalam kitab
Sahihul Bukhari. Di samping Nabi ada malaikat Jibril bertasbih dalam mimpi itu. Dia dapat berapa kemuliaan? Pertama, dapat salam Nabi. Yang kedua, Nabi ijazahkan amalan. Yang ketiga, dengan sebab dia kitab Sahih Bukhari disebut oleh Nabi Muhammad SAW. 3 kemuliaan. Bangun tidur, maka Syekh Abu Bakar Ar-Razi segera pergi menemui Syekh Abu Bakar bin Ali yang waktu itu ada di dalam penjara. Saat ketemu dia nyatakan bahwa Nabi menyampaikan salam kepadamu. Saya bermimpi semalam dan Nabi perintahkan saya untuk menyampaikan pesan kepadamu agar kau membaca doa Al-Karbi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. InsyaAllah kau akan keluar dari penjara dalam waktu dekat. Maka dibacalah doa itu. Tidak berlangsung beberapa lama, bebas dari penjara. Nah, doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu perkara, ada masalah, itu Nabi baca doa itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun ay yaqul, Nabi ketika ditimpa masalah, Nabi membaca doa ini, namanya doa Al-Karbi. La ilaha illallah Al-Azimu Al-Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Itu disebut dengan doa Al-Karb. Dari kisah ini kita bisa simpulkan, orang yang terzolimi doanya itu pasti diterima Allah. Pasti. Gak perlu ragu lagi. Maka sebab itulah para aulia, para solihin, mereka itu kalau lagi dibuat marah, ya, ini ilmu ya. Orang yang kita husnuzon ini seorang wali nih. Orang yang doanya mustajab. Kalau lagi marah, buru-buru cari alasan untuk keluar. Kenapa? Takut lagi emosi yang diucapkan mustajab, celaka kita. Keluar dari lisannya tidak bermaksud begitu, tapi karena emosi, marah, keluar dari lisannya berupa kata-kata yang tidak baik, Allah ijabah itu. Kita baca sejarah kelam, dan tidak ada dalam sejarah orang-orang zolim itu menang, gak ada. Semua orang-orang zolim binasa di dunia dan binasa di akhirat. Ini sejarah mencatat. Tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah dalam sejarah Islam itu masa khilafah Daulah Umayyah. Saya tidak mengatakan semuanya jahat ya, pemimpinnya. Ada juga yang baik seperti Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, baik, soleh. Ada juga Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ya. Muawiyah bin Yazid, ayahnya Yazid ini yang jahat nih. Tapi anaknya Muawiyah orang baik. Tapi secara umum mereka ini banyak yang jahat. Mereka memusuhi Ahlul Bait Rasul. Puncaknya peristiwa Karbala tuh. Imam Hussein dibunuh, anak-anaknya beliau dibunuh, anak-anaknya Imam Hasan dibunuh. Ya, hanya tersisa Imam Ali Zainal Abidin dari anaknya Imam Hussein. Imam Hasan punya anak, ada yang selamat, Muhammad Al-Muthanna selamat, tapi kebanyakan dibantai di padang Karbala. Itu di masa Daulah Umayyah, ketika pimpinannya Yazid bin Muawiyah. Imam Ali Zainal Abidin
tumbuh di Madinah, diasingkan di Madinatul Munawwarah. Pengajiannya diboikot. Siapa yang ikut pengajiannya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain atau putranya Al-Imam Muhammad Al-Baqir, siapa yang hadiri masuk penjara. Saking itu bencinya. Khotib-khotib Jumat wajib melaknat mereka di atas mimbar. Wajib. Ada khotib yang tidak melaknat mereka di atas mimbar, dimasukkan ke penjara dan bisa dihukum mati. Lihat bagaimana tuh kezaliman secara masif, terstruktur. Tahu letak caci maki, laknat kepada Imam Ali dan turunannya, itu letaknya di ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dulu itu gak ada ayat itu. Di situ tempatnya ada apa? Melaknat, mencaci maki daripada Imam Ali dan turunannya di atas mimbar. Nanti di masa khilafah Umar ibn Aziz dihapus itu, diganti dengan ayat tersebut Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhir ayat. Subhanallah, banyak yang dibunuh, pengajiannya diboikot. Yes. Berikan nama mereka kena hukuman. Ada anak yang lahir diberikan nama Ali dapat hukuman. Dahsyat. Al-Imam Zahabi ceritakan di kitab Siyaru A'lamin Nubala, ada muhibbinnya Imam Ali bin Abi Thalib, istrinya melahirkan anak laki-laki. Dia cinta sekali kepada Imam Ali, anaknya diberi nama Ali. Diberikan nama Ali. Pada waktu itu undang-undang yang ada di masa khilafah Daulah Umayyah melarang memberikan nama Ali kepada anak laki-laki, atau nama-nama Ahlul Bait lainnya dilarang. Terutama namanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dia kasih nama anak saya berikan nama Ali. Berita ini tersebar bahwa ini fulan bin fulan, anak laki-lakinya lahir, dia berikan nama Ali. Saat itu juga ini tentara-tentara Daulah Umayyah datang, bisa dieksekusi ini anak dengan orang tuanya. Datang ditanya, ini anakmu kau namakan siapa? Bahaya ini. Kami dengar kabar kau namakan Ali. Ini kalau disebut Ali selesai. Akhirnya dia mengatakan, enggak, saya tidak namakan Ali. Dia juga tidak menghilangkan nama Ali juga. Dia mengatakan, saya namakan Ulay. Bukan Ali tapi Ulay. Dalam bahasa Arab namanya tasghir. Salman jadinya Sulaiman, Jabir jadinya Jubair, Hasan jadinya Husain. Makna namanya sama, tapi ditasghir, dikecilkan maknanya. Ulay. Akhirnya ulama ini kelak nih anak jadi ulama terkenal namanya Al-Imam Ulay, tapi asalnya namanya Ali. Itu kezalimannya menarik, luar biasa. Daulah Umayyah menguasai pemerintahan, menguasai pendidikan, menguasai ekonomi, semuanya dikuasai. Ahlul Bait diboikot. Tapi apa yang terjadi? Sekarang gak ada satupun ulama mengatakan adanya turunan Bani Umayyah, gak ada. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, lihat, orang-orang yang zalim tidak akan pernah menang dan berhasil. Lihatlah sejarah Bani Umayyah yang mereka membantai Ahlul Bait, mereka membenci Ahlul Bait, mereka membunuh, diracun, dibunuh, dibantai, ditutup pengajiannya, diboikot pengajiannya, dicaci maki di atas mimbar, dilarang namanya digunakan. Semuanya mereka musnah tanpa tersisa, tapi Ahlul Baitnya ada senantiasa sepanjang zaman. Sebutlah Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, ada Al-Imam Ali Ridha, ada Al-Imam Musa Al-Kazim, ada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Ibrahim Ad-Dasuki,
wa kadza wal imam wal imam wal imam wal imam, sampai sekarang masih ada. Nah, itu bukti